Ya, sahabat Bonanza, terima kasih masih bersama dalam talk show 1 jam dengan SMP Pawetanda 1 Kediri ya. Dan di studio saya masih bersama dengan Ibu Satriani, Kepala SMP Pawetanda 1 dan juga dua waka, ada Pak Joko di kesiswaan dan Pak Anang di sarana dan prasarana. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Anda yang ingin tahu tentang SMP Pawetanda lebih jauh, tadi kan memang sudah disampaikan ya tentang profilnya, kemudian termasuk biaya, kapan ditutup kalau sudah terpenuhi kuotanya ya, dan juga apalagi tadi untuk biayanya ya. Nah, biayanya yang bisa diangsur dan terjangkau sih ya sebenarnya. Sudah dapat seragam, kemudian baju olahraga, atribut-atribut dan baju batik juga ya, ada seragam khas ya di SMP Pawetanda 1. Nah, silakan Anda yang masih ingin bertanya. Tapi mungkin kita ke ini dulu untuk pendaftaran. Sekarang kan memang ada offline, ada online ya. Jadi orang tua nggak perlu mengantar anak wirawiri, bawa map gitu ya. Kalau dulu pemandangannya seperti itu. Sekarang tuh ke sekolah-sekolah memang pas libur karena ada COVID juga, tapi lengang, tapi ternyata prosesnya sudah jalan terus ya, termasuk penerimaan siswa baru dan seterusnya. Nah, untuk link pendaftaran online-nya mungkin bisa diinformasikan juga biar nanti yang berminat mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Pawetanda 1 bisa cukup mendaftar dari rumah ya. Ya, di depan komputer, laptop atau HP mungkin bisa juga ya. Silakan Pak Anang. Oke. Terkait pendaftaran online itu paling gampang adalah bisa berkunjung ke smp-1kediri.sch.id. Di situ bisa. Atau kalau itu di jalan-jalan kita sudah pasang banner, di situ ada nomor telepon 1 atau di foto saja nomor telepon di situ ada 5 nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti salah satu akan mengarahkan bagaimana prosesnya, karena di situ teleponnya juga ada WA. Jadi nanti pada saat telepon diarahkan, nanti akan kita balas dengan WA. Nah, dari situ akan ngeklik. Gampang masalah pendaftaran di online itu, kita tidak mempersulit. Di online itu hanya yang dibutuhkan hanya NIK, nomor induk kependudukan anak yang ada di kartu keluarga itu saja. Jadi cukup mengisi nama lengkap, terus tanggal lahir, asal sekolah, jenis kelamin, terus nama, nomor induk kependudukan, sama nomor HP orang tua yang bisa dihubungi. Itu saja. Jadi lah, masalah syarat-syarat yang lain seperti SKL, bagaimana ngumpulkannya, ijazahnya, fotonya bagaimana, itu semua kita berdasarkan protokol kesehatan. Jadi semua besok kalau sudah masuk. Oh, begitu ya, menyusul ya. Menyusul jadi semua, sangat dimudahkan sebenarnya ya. Iya, pokoknya. Bahkan kalaupun tidak bisa ke sekolah, cukup transfer saja. Jadi pembayarannya cukup transfer melalui rekening, nanti bisa lewat telepon tadi. Nanti akan kita tunjukkan rekening yang bisa dihubungi, yang bisa dipakai. Ya sudah, di foto bukti transfernya kita kasih nomor pendaftaran, selesai, dia sudah diterima di sekolah kita, begitu aja. Jadi mudah. Jadi memang tidak ada tes juga ya. Tidak, kecuali nanti kalau masalah peminatan terkait dengan PPST tadi gitu. Ya. Oh, kalau ke PPST ada tesnya juga ya, maksudnya? Ya peminatan, karena kita harus melihat juga ya. Oh, gitu. Iya ya. Oke, kita ke SMS ya. Ada Mas Wawan yang ada di Ngeletih. Untuk lulusan paket A, apa bisa mendaftar di sana? Kemudian fasilitas apa yang dimiliki? Paket A itu SD ya berarti. SD ya, tingkat bisa. SD. Ya, oh, bisa, yang tidak dari SD formal itu ya? Ya, dari PKBM biasanya. Oh, PKBM. Masih ada ya paket A? Masih paket ada. Itu ya. Oke, tapi ada maksimal usia tidak? Maksimal usia dasarnya. Berapa? Kalau masuk SMP? Sekitar kalau masuk SMP berapa ya, 13 atau berapa gitu. Jadi ada dasar aturan, memang kita ada maksimal itu ada. Jadi ada dasar aturan maksimal. Jadi misalnya 20 baru lulus paket A. SMA itu. Datang saja kalau perlu informasi dengan kami. Oke, baik ya. Oke, Mas Wawan itu ya. Jadi pada intinya bisa, tapi nanti tetap akan dilihat ya, termasuk dari sisi usia ya. Berapa ya? Oke, kita ke Pak Mardi yang ada di Singonegaran. Ini yang ditanyakan, kalau pembelajarannya itu tidak penuh karena kan ada pandemi, apakah bayarnya juga
sama gitu ya. Kemudian apakah ada beasiswa sih di SMP Pawetan Daha? Ya, terkait pembayaran, insya Allah kami tetap penuh. Namun penuh, semuanya kami pun juga memberikan suatu toleransi asalkan kita ada komunikasi yang jelas. Terkait dengan pembelajaran daring, jadi kita memang memberikan fasilitas daring ke anak-anak, baik melalui WA group itu, atau nanti melalui jalur komunikasi yang lain. Jadi kita mempermudah ke anak-anak. Untuk pembayaran saya kira tidak ada masalah, itu memang tetap harus penuh, karena ini kita menyangkut yayasan juga. Iya. Gurunya kan tetap digaji ya. Nanti kalau muridnya nggak bayar gimana dong? Karena ini swasta kan ya. Pembelajarannya itu kan tidak berhenti. ya? Cuma modelnya tatap mukanya sedikit dikurangi. Jadi gurunya juga tetap ngajar sih. Iya, bahkan malam kita masih bahkan akhirnya bisa ngecek 24 jam. Oh gitu ya. Karena kemarin tuh ada anak-anak jam 10 malam, Pak saya tadi pagi belum ikut loh Pak. Bisa ikut sekarang enggak? Ya mau tidak mau kita oh ya silahkan. Artinya malah sebenarnya dengan sistem apa kemarin namanya sistem daring itu sebenarnya kita kerjanya hampir 24 jam. Begitu, tapi anak-anak sudah saya kasih tahu. Tapi kan dari rumah. Dari rumah. Iya. Menghemat transport. Iya. Menghemat transport tambah paket. Tambah paketan. Iya, kan. Tidak berhenti, jadi hanya apa gitu. Hanya tatap mukanya yang sedikit berkurang. Kalau artinya pandemi ini belum tuntas, mungkin masih daringnya yang ditambah. Gitu. Bahkan pelajarannya mungkin nanti malam tiap malam malah bisa. Anak-anak malah terkontrol nanti. Kita misalnya lewat Zoom, anak-anak mana yang ikut, kita malah terlihat. Anak-anak tidak kemana-mana. Malah sebenarnya kalau kita ngambil sisi positifnya, di sini tuh anak akan malah lebih mandiri. Kenapa? Dia itu satu, kalau biasa bertatap muka dengan guru terus begitu kan, kemudian dia itu mungkin mandirinya dengan dia daring sama guru hanya dikasih begini, dia sudah mencoba mencari-cari, tetap begitu. Jadi istilahnya ya tetap harus ada kerjasama antara orang tua, sekolah, guru dalam hal ini dan siswa. Jadi kalau anak dibiarkan terus, ya mereka tidak dapat apa-apa. Kalau mereka dibiarkan hanya udah kamu online saja, online tidak jelas. Tetap harus panduan orang tua, kerjasama. Sekarang kan tugas-tugas, saya masih punya anak SD itu tugas-tugas di WA group di share. Oh hari ini gini. Tapi kadang kalau ditinggal ini, kemudian pulang tadi ngerjakan apa belum. Iya, jadi karena kan juga tidak ada deadline juga ya. Harus dikumpulkan sekarang atau gimana itu yang saya tahu ya dari anak-anak. Tapi kalau yang ini kan memang musim liburan, jadi memang sekarang kan memang libur, jadi memang tidak ada tugas sekarang. Tapi rasanya juga karena sudah terlalu lama di rumah juga dari bulan Maret pertengahan Maret ya. Anak-anak sudah banyak yang Pak kapan masuknya, jenuh kapan itu curhatan anak-anak dulu gitu. memimpikan libur lama, sekarang itu memimpikan kapan masuk sekolah ya. Iya, dan yang pasti jadi gendut-gendut anak saya. Oke, terus ada yang belum terjawab terkait dengan beasiswa tadi. Oh iya. Untuk beasiswa dari yayasan juga ada beasiswa untuk anak-anak prestasi. Oh, yang berprestasi. Adapun dari sekolah pun kita sering juga melakukan pemberian di saat tertentu kita memberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Tali teman asuh. Teman asuh itu dananya dari siswa, guru, karyawan itu kita kumpulkan untuk anak-anak. Jadi, dikumpulkan tiap minggu atau tiap apa? Ya, tiap minggu. Nanti jadi mereka biar bisa berbagi ada juga. Kepedulian sosial juga ya. Oh begitu, ini bagus juga ya. Dan ini tentu sangat akan membantu teman-temannya yang memang membutuhkan seperti itu. Itu diberupakan apa? Alat-alat sekolah atau uang atau apa? Kadang kita wujudkan, kita bayarkan melalui untuk SPP. Oh begitu. Kadang kita berikan untuk alat-alat sekolah. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan bahkan untuk anak-anak yang khusus pun tetap kita perhatikan dengan khusus juga. Oh iya, untuk inklusi sekarang boleh ya, Mas.
artinya dalam arti tidak boleh. begini, pembayaran SPP mungkin yang agak kesulitan, itu pun kita Oh, ada begitu. komunikasi yang baik antara kita dan pihak orang tua gitu. Ya, jadi tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa juga atau Belum kalau kita belum kembali. ya. Karena kita harus menyediakan guru khusus itu. Oh, Jadi, begitu. Jadi iya. memang belum ya, karena ada apa istilah inklusi atau apa Inklusi, itu ya. Oke, jadi beasiswa ada ya, Bu. Terus Ada, kemudian saya tambahkan untuk lagi. teman asuh. Yang jadi di SMP 1 kalau Jumat anak-anak belajar infak, ini tidak ditentukan nilainya berapa, terserah. Kemudian kalau Senin itu teman asuh. Oh, jadi Jumat itu infak, Ya. Seninnya teman Asuh. Nah, Tapi mereka yang mendapatkan bantuan selaku teman asuh itu apakah teman-temannya yang lain tahu? Oh, ini yang dapat teman asuh. Tahu. Oh, tahu ya. Ya, Tapi nanti- tidak membuat yang dapat itu minder atau bagaimana, enggak? Kita beri pemahaman kan. Pemahaman. Oh, begitu. Sesuai dengan Jadi tadi nggak kita merasa menjadi orang yang mendapat bantuan gitu. Oh, enggak oh, ya? enggak. Oh, begitu. untuk Jadi penerapan terbuka. Pancasila di sekolah itu ya seperti itu. Oh, iya iya. Belajar iya. berbagi. Oh, iya, belajar berbagi. Kemudian beasiswa yang lainnya yang dari pemerintah itu biasanya masih bisa ada KIP. Oh, gitu. Kalau dari SD dapat, nanti diaktifkan lagi Iya. di SMP ya dapat. Meskipun di SMP swasta gitu Ya, tetap tetap sama dapat. haknya ya. Ya, sama. Oh, begitu. Iya, iya. Jadi ada ya untuk beasiswa, ada juga tadi teman asuh itu inisiatif dari sekolah dan ini memang sudah berjalan lama Sudah ya. lama. Oke. Jadi bisa apa ya, sangat membantu lah untuk teman-temannya yang memang membutuhkan ya, dalam segi ekonomi khususnya ya. Baik, kita tinggal punya waktu beberapa menit. Kalau sudah tidak ada pertanyaan kita akan segera akhiri. Cuman mungkin untuk menggarisbawahi apa yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan PPDB SMP Pawetan Daha 1 untuk tahun pelajaran 2020-2021 mungkin bisa disampaikan kembali. Bu Satriani, Pak Joko, Pak Anang, monggo Nggih. semuanya Mungkin mendapat Nggih, kesempatan. Orsi. Nggih. Kalau dari saya mungkin terkait tempat. Nah, jadi Banjaran itu bagian mana? Nah, Banjaran Gang Carik itu bagian Kan ada mana? Banjaran, Banaran. Ya, oke. Iya, iya. Untuk lebih gampangnya kalau ke tempat kita itu bisa kalau melihat ini mohon maaf ini Iya. ada Pasar Paing. Oh, Nah, gitu paling iya. gampang itu. Dari Pasar Pasar Paing itu depannya pintu gerbang sebelah timur itu bisa ke utara. Oh, ada gang. Udah masuk dari situ. Jalan Gang- Halim Perdana Kusuma itu bukan? saya enggak Bukan tahu, ya? orang-orang hanya taunya Oh, Pasar Pasar Paing Paing, timur ya. sendiri terus ada gang Iya, masuk. iya, iya. Terus kalau dari Sekarang jauh pakai Google Map aja iya, bisa. sekarang itu paling gampang itu. Terus juga jalan itu yang depan itu kan ada SMK. Nah, itu kita di belakangnya. Oh. Pengertiannya bukan kita di belakangnya SMK, kita pintu yang lain Iya, gitu. iya, iya. Menghadapnya kemana itu? Ke sekolahnya? selatan kita sekolahnya. Oh, menghadapnya ke ke selatan, ya. Iya. Banjaran. Selatan dan timur. Itu Kita Iya, memang selatan dan masuk timur. gitu ya? Masuk ke ada sebelum masuk ke sekolah itu ada rumah-rumah penduduk itu atau Jalan besar Oh, sebenarnya, jalan besar ya. Oh, Cuma iya, iya. jalan besar itu terkenalnya Gang Carik itu tadi, Iya, bukan iya, gang iya. kecil sebenarnya. Ya jalan besar itu mobil 2 bisa. Nah, Iya, gitu. iya, iya. Mungkin Nah, dulu belum tempatnya tahu. Pak Cari itu. Iya. Iya, iya, iya. Saya ada teman di situ dulu SMA sering saya ke situ. Itu Iya. dekat pabrik es itu kan. Ya, ya dulu pabrik es itu. Iya. Pabrik Oh, yang dulu pabrik dulu es ya. pabrik es Oh, itu. sekarang jadi Iya. Kalau orang lama Orang lama taunya bilangnya pabrik es pabrik gitu. es, Dulu saya gitu. teman saya bilang pabrik es gitu loh, pabrik es. Ya, itu kalau mau. Dulu berarti kan di gedungnya sebelumnya nggak di situ. di Di Seratu. depannya Oh, Dulu sekarang yang jadi Seratu, itu. iya. Sekarang ya Itu kalau Kediri Mall. iya, Seratu kalau- juga sudah nggak ada sekarang. Saya kalau menggarisbawahi terkait dengan lokasi itu. Oh, Monggo. gitu. Ya, lokasinya di situ aja bisa dibayangkan. Nggak Iya. macet ya tapi. Oh tidak, Oh, nggak macet kita ya. sudah kita buatkan 2 pintu ceritanya itu. Jadi gitu. kita ada pintu selatan dan pintu timur. Jadi kalau Iya, pagi itu dibuka semua. Oh, Waktu anak masuk dibuka semua. Waktu anak selesai pelajaran atau pulang ya dibuka semua. Jadi menghindari macet memangnya. Oke, Kita ya. buatkan begitu. Baik, jadi tempatnya di dalam kota ya. Iya. Kalau habis pulang sekolah mau belanja sekalian bisa ya ke Pasar Paing dekat. Iya. Ya, silakan Pak Joko. ya saya tambahkan untuk ini penutup SMP Pawiatan Daha 1 masih buka. Jadi kalau ada informasi SMP Daha 1 sudah tutup itu Jangan dipercaya. jangan dipercaya itu. Langsung ke sekolah. Jadi masih buka.
Kemudian biaya sebesar 1.150.000 Iya. bisa diangsur. Bisa diangsur. Ya, Dan informasi lebih fasilitas. jelas nanti bisa telepon langsung juga nggak Oke, apa-apa. jadi 1.150.000 bisa diangsur ya. Iya. Oke, baik. Dan itu sudah dapat seragam batik, baju olahraga ya. Ya, Dan termasuk SPP SPP bulan bulan Juli. Juli. Kalau SPP per bulannya berapa sih di SMP PW Tanda? 120. Oh, 120.000 ya. Ya. Berarti sehari nabung 3.000. Kok 3.000? 4.000 ya. Sekitar itu. 4.000 ya. Oke, baik. Sudah cukup Pak Joko? Sudah. Ya, sekarang Bu Satriani, monggo Bu. Terima kasih intinya kepada masyarakat. Monggo kalau segera akan mendaftarkan putra-putrinya ke SMP PAUD Tanda 1. Kami masih buka dan segera datang ke SMP atau melalui online. Dan kalau ada hal-hal yang meragukan, tidak perlu langsung saja datang ke sekolah. Iya. Karena berita hoaks kadang sering terjadi, di mana membayarnya katanya lebih dari 2 juta dan sebagainya, itu betul-betul hoaks. Jadi yang betul ada 1.150.000. Dan misalkan ada berita sudah tutup, tidak perlu hiraukan, mungkin langsung saja datang ke sekolah. Itu harapan kami. Iya. Dan perlu diketahui untuk kami SMP PAUD Tanda 1 betul-betul berupaya ingin mendidik putra-putri untuk menjadi siswa yang berkarakter. Dengan kami buktikan, kami selalu berupaya untuk anak-anak selalu bersih narkoba dan anak-anak mempunyai karakter Pancasila. Inilah yang kami utamakan untuk mendasari karakter anak menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Iya. Harapan kami itu di SMP Tanda Amin, 1. ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih. Baik. Jadi mencetak juga anak-anak yang berkarakter Pancasila ya. Terima kasih Bu Satriani, terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Anang. Mudah-mudahan nanti setelah ini banyak yang mendaftar ke SMP PAUD Tanda 1. Jadi orang tua yang mendengarkan semakin yakin ya, semakin percaya untuk menitipkan putra-putrinya menempuh pendidikan di SMP PAUD Tanda 1. Apalagi yang kalau melihat putra-putrinya punya bakat ini nyanyi nih, den nih kayaknya atau tari. Nah, Di samping jadi tari semakin tadi yakin. mungkin olahraga kita juga Nah, sepak bola ada. Jadi oke. semua bentuk ekstrakurikuler disediakan ya. Baik, terima kasih. Sukses untuk SMP PAUD Tanda 1 ya. Dan sahabat Bonanza, itu tadi kebersamaan kita bersama dengan SMP PAUD Tanda 1 Kediri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekali lagi, putra-putri Anda juga bisa mendaftar ke sana baik secara online maupun offline dengan biaya yang sangat terjangkau. Untuk pendaftaran online ke SMP Daha 1 Kediri.sch.id ya. Oke, baik, dan jangan kemana-mana, saya masih akan menemani sampai nanti jam 12 siang melanjutkan kebersamaan di teras teman beraktivitas.